Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang penilaian diri. Seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, bahwa penilaian diri merupakan suatu teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai diri sendiri berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajari dalam mata pelajaran tertentu yang sudah didasarkan atas kriteria atau acuan yang telah disiapkan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip penilaian diri. Prinsip-prinsip penilaian diri diantaranya adalah: 1. Aspek-aspek yang dinilai harus jelas. Jadi kita itu harus punya aspek yang jelas dan tujuan yang jelas. 2. Menentukan dan menetapkan cara dan prosedur yang digunakan dalam penilaian diri. 3. Menentukan bagaimana mengolah dan menentukan nilai hasil penilaian diri oleh peserta didik. Jadi kita itu menentukan bagaimana cara kita mengolah hasil penilaian dari peserta didik itu tadi. 4. Membuat kesimpulan hasil penilaian diri yang dilakukan oleh peserta didik. Jadi setelah kita mendapatkan jawaban dari peserta didik, kita akan membuat kesimpulan dari hasil yang sudah diberikan oleh peserta didik. Langkah-langkah penilaian diri. Langkah-langkah penyusunan dalam penilaian diri menurut Gunandar adalah sebagai berikut. 1. Menentukan kompetensi atau aspek kemampuan yang akan dinilai. 2. Menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan. 3. Merumuskan format penilaian, dapat berupa pedoman persekoran, daftar tanda cek, atau skala penilaian diri. 4. Meminta peserta didik untuk melakukan penilaian diri. 5. Peneliti atau guru mengkaji hasil penilaian untuk mendorong peserta didik supaya senantiasa melakukan penilaian diri secara cermat dan objektif. Yang keenam, penyampaian umpan balik kepada peserta didik berdasarkan hasil kajian terhadap penilaian diri. 7. Membuat kesimpulan terhadap hasil penilaian dengan menggunakan penilaian diri berkaitan dengan pencapaian kompetensi spiritual dan sosial dari peserta didik. 8. Melakukan tindak lanjut dengan mengacu pada hasil penilaian melalui penilaian diri. Selain itu, langkah-langkah penilaian diri menurut Sudaryono adalah sebagai berikut. 1. Menentukan kompetensi atau aspek kemampuan yang akan dinilai. 2. Menentukan kriteria yang akan digunakan. 3. Merumuskan format penilaian, dapat berupa pedoman persekoran, daftar tanda cek, atau skala penilaian. 4. Meminta peserta didik untuk melakukan penilaian diri. 5. Guru mengkaji sampel atau penilaian secara acak untuk mendorong peserta didik supaya senantiasa melakukan penilaian diri secara cermat dan objektif. Jadi, menurut Gunandar dan Sudaryono, langkah-langkah penilaian diri ini hampir sama. Jadi yang pertama kita harus menentukan kompetensi atau aspek yang akan dinilai. 2. Menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan. 4. Merumuskan format penilaian format seperti apa yang akan kita gunakan. Dan 4. Meminta peserta didik untuk melakukan penilaian diri. Jadi peserta didik diberikan soal atau format yang telah dibuat tadi. Kemudian 5. Guru mengkaji sampel hasil penilaian. Jadi setelah mendapatkan jawaban dari peserta didik, guru akan mengkaji atau mengevaluasi atau menyimpulkan hasil dari penelitian tersebut. Contoh instrumen penilaian diri di SD atau MI. Dalam penilaian sikap terdapat 3 teknik, yaitu observasi, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Penilaian diri dalam penilaian sikap merupakan teknik penilaian diri dengan mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan sikapnya dalam berperilaku. Hasil penilaian diri digunakan sebagai data konfirmasi perkembangan sikap dan untuk menumbuhkan nilai-nilai kejujuran dan meningkatkan kemampuan refleksi atau mahasiswa. Contoh instrumen penilaian diri seperti berikut. Kita memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti saya selalu berdoa sebelum melakukan aktivitas. Kemudian peserta didik disuruh menjawab yang ada di pilihan di kolom tersebut. Kemudian persekoran penilaian diri. Sistem persekoran yang digunakan tergantung pada skala yang digunakan. Misalnya menggunakan
penilaian diri seperti contoh di atas, maka tiap butir pertanyaannya menjawab ya akan mendapatkan nilai 1. Sedangkan yang pertanyaan yang jawabannya tidak mendapatkan nilai 0. Selanjutnya, melakukan analisis atau perhitungan dari jawaban peserta didik. Kemudian, guru melakukan tindakan atau memberi arahan dengan melakukan perbaikan-perbaikan kepada peserta didik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.